Practicum K Model 2 Pemilihan Indikator and Standarisasi Larut. But I think that it's best if we both stay. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami, Asisten Laboratorium Kimia Analisis. Di video kali ini, kami akan menjelaskan praktikum KA Modul 2 dengan judul Pemilihan Indikator dan Standarisasi Larutan. Praktikum ini memiliki 4 tujuan, yaitu menggunakan peralatan di dalam laboratorium sesuai dengan fungsinya secara baik dan tepat, menentukan jenis indikator yang tepat dalam suatu analisis, melakukan standarisasi larutan standar sekunder menggunakan larutan standar primer, dan yang terakhir, melakukan perhitungan konsentrasi atau normalitas dari larutan yang tidak distandarisasi. Seperti biasa, alat dan bahan disiapkan sebelum memulai praktikum. Praktikum kali ini menggunakan alat berupa gelas arloji atau kaca arloji, kertas timbang, neraca analitik, gelas pengaduk atau pengaduk kaca, gelas beker atau gelas piala, Mayer 250 ml, labu ukur 100 ml dan atau 50 ml, pipet tetes, pipet volume 25 ml, pipet ukur, karet penghisap atau rubber bulb, botol pencuci, tas lakmus universal, alat pH meter digital, buret 50 ml, statif, dan clamp holder. Bahan yang digunakan adalah serbuk phenolphthalein atau PP atau C20H14O4, serbuk metil jingga atau metil orange atau MO atau C14H14N3NaO3S, serbuk metil merah atau MM atau C15H15N3O2, etanol atau C2H5OH, Aquades atau H2O, natrium boraks atau N2B4O7 kali 10H2O, asam oksalat atau H2C2O4, NaOH 0,1N dan HCl 0,1N. Terdapat 7 langkah besar dalam praktikum ini: membuat indikator PP, membuat indikator MO, membuat indikator MM, mengukur nilai pH tiap indikator, mengukur nilai pH larutan NaOH dan HCl, pembuatan larutan standar sekunder asam, dan pembuatan larutan standar sekunder basa. Langkah pertama, timbang serbuk phenolphthalein atau PP sebanyak 1 gram pada kaca arloji atau kertas timbang di neraca analitik. Jangan lupa untuk mencatat detail hasil perhitungan pada lembar hasil praktikum. Lalu, ambil etanol dengan konsentrasi 96% dalam lemari asam menggunakan pipet volume 25 ml ke dalam gelas beker. Etanol dapat diambil hingga 100 ml untuk proses pelarutan indikator PP dan MM. Sebelum serbuk PP dimasukkan ke dalam labu ukur, guna mempermudah proses dapat dilarutkan dengan sedikit etanol pada gelas beker. Ingat, hanya sedikit saja hingga dapat dimasukkan ke dalam labu ukur dengan mudah menggunakan corong. Lalu tambahkan lagi sedikit etanol dan aduk labu ukur hingga serbuk PP larut dengan sempurna. Ketika serbuk PP sudah larut sempurna dengan etanol, maka Aquades ditambahkan hingga 100 ml, yaitu ketika meniskus bawah mencapai garis batas pada labu ukur. Setelah mencapai garis batas, labu ukur dikocok kembali hingga homogen. Catatan tambahan, jika hasil larutan keruh seperti video pada akhirnya juga tidak mengapa, namun hasil yang jernih lebih diharapkan dan lebih baik. Setelah itu, indikator PP yang berhasil dibuat disimpan pada gelas beker dan diberi label. Kemudian, celupkan kertas lakmus universal pada indikator PP untuk mengecek nilai pH-nya. Pengukuran pH dilakukan sebanyak 3 kali atau triplikat dan dicari nilai rata-ratanya. Penggunaan alat pH meter digital disesuaikan dengan informasi lebih lanjut dari asisten laboratorium masing-masing. Langkah ke-9, serbuk metil jingga atau MO ditimbang pada neraca analitik sebanyak 0,05 gram menggunakan kertas timbang atau kaca arloji. Berikutnya, serbuk MO dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Untuk mempermudah proses, dapat melarutkannya dengan sedikit Aquades pada gelas beker. Ingat, hanya sedikit. Setelah pengamatan secara visual dirasa cukup, maka dapat langsung dimasukkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong. Labu ukur tersebut diisi Aquades hingga mencapai 100 ml yang ditandai ketika meniskus bawah mencapai garis batas. Lalu aduk hingga homogen. Berikutnya, indikator MO dituang ke dalam gelas beker dan diberi label. Seperti indikator sebelumnya, uji nilai pH dilakukan dengan kertas lakmus universal secara triplikat dan dicari nilai rata-ratanya. Langkah
ke-14 adalah penimbangan serbuk metil merah atau MM sebanyak 0,1 gram pada neraca analitik menggunakan kaca arloji atau kertas timbang. Jika etanol yang diambil pada tahap 2 sudah habis, maka dapat mengambil ulang etanol 96% dalam lemari asam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu masukkan serbuk MM ke dalam labu ukur 100 ml. Serbuk MM dilarutkan menggunakan etanol dan aquades dengan perbandingan 7:3 untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, berarti 70 ml etanol dan 30 ml aquades. Catatan tambahan, jika ingin membuat indikator MM pada labu ukur 50 ml, maka massa serbuk yang diambil adalah 0,05 gram dan dilarutkan dengan 35 ml etanol beserta 15 ml aquades. Oh iya, pertama campurkan dulu etanolnya dan aduk hingga larut, baru tambahkan aquades ya. Indikator MM yang sudah dibuat lalu dituang pada gelas beker dan diberi label. Hasil yang jernih pada sebelah kanan seperti yang ditunjukkan dalam video lebih diharapkan. Sebagaimana dua indikator sebelumnya, kertas lakmus universal dicelupkan pada indikator MM sebanyak 3 kali untuk dilihat nilai pH-nya. You think that it's funny when I'm mad, 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 but I think that it's best if we both stay. Langkah ke-20 adalah mengukur nilai pH pada larutan NaOH 0,1 normalitas dan HCl 0,1 normalitas yang sudah dibuat pada modul sebelumnya. Pengujian juga dilakukan sebanyak 3 kali atau triplikat. Penggunaan alat pH meter digital disesuaikan dengan instruksi ASLab terkait. Only dated self-indulgent takers who took all of their problems out on me. But you carry my groceries and now I'm always laughing and I love you because Prosedur berikutnya adalah pembuatan larutan standar sekunder asam. Langkah ke-21, padatan natrium boraks sebanyak 1,9 gram diambil menggunakan kaca arloji atau kertas timbang pada neraca analitik. Sebelum pelarutan natrium boraks dalam labu ukur 100 ml, bagaimana prosedur sebelumnya, dapat dilarutkan dengan sedikit aquades di gelas beker yang diaduk hingga setengah homogen, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan sedikit aquades lagi, jangan sampai garis batas ya. Kemudian kocok hingga padatan larut dengan sempurna. funny when I'm mad, 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 but I think that it's best if we both stay. Setelah padatan larut dengan sempurna, aquades ditambahkan lagi hingga volume pada labu ukur 100 ml mencapai garis batas dan aduk hingga benar-benar homogen. Larutan natrium boraks pada labu ukur berikutnya diambil sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume dan bola pipet ke dalam Erlenmeyer. Larutan natrium boraks 25 ml pada Erlenmeyer ditambahkan 3 tetes indikator MO. Langkah berikutnya, statif dan klem buret dipasang untuk persiapan titrasi. Larutan HCl 0,1 normalitas dimasukkan ke dalam buret yang berperan sebagai titran. Pastikan sebelum memasukkan larutan, keran buret atau stopcock dalam kondisi tertutup yang ditandai dengan posisi kedua ujungnya yang horizontal. You took the time to memorize me, my fears, my hopes and dreams. I just like hanging out with you all the time. Lalu proses titrasi dari larutan HCl 0,1 normalitas sebagai titran dalam buret di dalam larutan natrium boraks sebagai titrat yang sudah ditambah indikator MO dalam Erlenmeyer dilakukan. Harap diingat sebelum melakukan titrasi, catat volume awal pada buret. Titrasi dilakukan secara perlahan dengan menggoyangkan Erlenmeyer hingga warna larutan berubah dari kuning emas menjadi oranye kemerahan. Catatan tambahan, proses titrasi ketika membuka keran buret dan menggoyangkan Erlenmeyer hanya boleh dilakukan oleh satu orang. Tidak boleh si A yang menggoyangkan Erlenmeyer dan si B yang mengatur keran buret. Setelah warna larutan titrat berubah menjadi oranye kemerahan, berarti titrasi sudah selesai. Volume akhir pada buret dicatat pada lembar kerja praktikum yang nantinya akan digunakan sebagai perhitungan. Selisih volume akhir dan awal pada buret menandakan jumlah volume yang dibutuhkan oleh HCl 0,1N pada buret untuk menitrasi larutan natrium boraks pada Erlenmeyer. Prosedur pembuatan larutan standar sekunder asam yaitu dari langkah 21 hingga 32 dilakukan sebanyak 3 kali atau triplikat. Hasil volume yang dibutuhkan berikutnya dihitung rata-rata. Selanjutnya, prosedur pembuatan larutan standar sekunder basah. Langkah ke-34, serbuk asam oksalat diambil sebanyak 0,63 gram menggunakan kertas timbang atau gelas arloji pada neraca analitik. Seperti prosedur pelarutan sebelumnya, asam oksalat dapat dilarutkan dengan sedikit aquades pada gelas beker dan diaduk hingga tidak ada yang mengendap. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan bantuan corong. Lalu tambahkan sedikit aquades lagi, jangan sampai garis batas. Kemudian kocok hingga padatan larut dengan sempurna dan amati perubahannya
serta dicatat pada lembar kerja. Setelah larutan lumayan homogen, Aquades ditambahkan lagi hingga 100 ml dan ditandai dengan meniskus bawah mencapai garis batas. Kemudian aduk kembali hingga homogen dengan sempurna. All those times that you didn't leave, it's been occurring to me. I'd like to hang out with you for my whole life. Stay. Larutan asam oksalat pada labu ukur berikutnya diambil sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume dan ball filler ke dalam Erlenmeyer. Indikator PP sebanyak 3 tetes ditambahkan pada larutan asam oksalat 25 ml yang berada pada Erlenmeyer. Kemudian larutan NaOH 0,1N yang berperan sebagai titran dimasukkan ke dalam buret. Harap pastikan sebelum memasukkan larutan, stop kok atau keran buret dalam kondisi tertutup. Berikutnya, proses titrasi dari larutan NaOH 0,1N sebagai titran dalam buret ke dalam larutan asam oksalat sebagai titrat yang sudah ditambahkan indikator PP dalam Erlenmeyer dilakukan. Jangan lupa, sebelum melakukan titrasi, catat volume awal. Titrasi dilakukan oleh satu praktikan dengan membuka keran buret secara perlahan dan menggoyangkan Erlenmeyer hingga larutan berubah warna dari bening menjadi merah muda atau pink. Saran tambahan untuk memudahkan visualisasi perubahan warna, dapat menyimpan kertas putih di bawah atau belakang Erlenmeyer. Ketika larutan titrat sudah berwarna pink, maka titrasi sudah selesai. Volume akhir pada buret dicatat pada lembar kerja praktikum. Selisih volume yang tercatat menginformasikan jumlah larutan NaOH 0,1N yang dibutuhkan untuk menitrasi larutan asam oksalat. Volume ini nantinya akan digunakan untuk menghitung normalitas atau N dari larutan senyawa asam oksalat. Prosedur pembuatan larutan standar sekunder basa yaitu dari langkah 34 hingga 44 dilakukan sebanyak 3 kali atau triplikat. Hasil volume yang dibutuhkan dihitung rata-ratanya. Langkah terakhir adalah perhitungan nilai normalitas atau N larutan titrat berdasarkan volume titran yang dibutuhkan saat proses titrasi serta persentase error normalitas atau N natrium boraks dan asam oksalat antara teori dan hasil praktikum. Stay. And I'll be loving you for quite some time. No one else is gonna. Pertama adalah pengukuran nilai pH sebanyak 3 kali atau triplikat menggunakan keras pH universal dan alat pH meter digital. Disclaimer bahwa data yang ditampilkan hanyalah contoh, bukan data aktual pada percobaan ini. Nilai rata-rata menggunakan rumus umum, hanya semuanya dijumlahkan lalu dibagi jumlah pengambilan datanya. Adapun selisih adalah nilai yang besar dikurang yang kecil. Dapat juga menggunakan tanda mutlak karena hasilnya tetap akan sama. Namun harap diingat penggunaan pH meter digital kondisional sesuai instruksi dari ASLab. Jika tidak menggunakan alat pH meter, maka tabel dapat dikosongkan. Berikutnya adalah volume titran dan perhitungan normalitas aktual atau hasil praktikum. Sebelum masuk ke perhitungan, kami tampilkan 2 jenis tabel yang dapat digunakan pada penelitian ini. Keduanya benar dengan penjelasan sebagai berikut. Pada tabel pertama dengan larutan berupa HClPa dan NaOHPa, notasi A bukanlah normalitas dari HClPa karena HCl digunakan sebagai titran dalam praktikum ini dan titran sudah diketahui konsentrasinya. HClPa pada tabel ini merujuk pada larutan HCl 0,1N yang dimasukkan ke dalam buret dibuat dari larutan induk HClPa. Sebelahnya untuk notasi B menunjukkan jumlah volume titran berupa HCl yang dibutuhkan untuk menitrasi larutan natrium boraks pada Erlenmeyer, sedangkan notasi C merupakan nilai rata-rata dari semua percobaan yang dilaksanakan. Berpindah pada tabel kedua dengan larutan natrium boraks dan asam oksalat. Notasi F menandakan volume titran yang berupa HC0,1N untuk menitrasi larutan natrium boraks, sama halnya dengan notasi G yaitu larutan NaOH 0,1N sebagai titran yang diperlukan untuk menitrasi asam oksalat. Sedangkan notasi H dan I melambangkan nilai normalitas dari natrium boraks dan asam oksalat pada Erlenmeyer menggunakan data yang didapat. Sebagai contoh, diketahui volume HCl sebagai titran dalam pengulangan 3 kali sebagai berikut. Maka hitung dulu nilai rata-rata dari ketiga volume tersebut. Lalu masukkan ke rumus pengencaran seperti pada modul 1, yaitu V1N1 sama dengan V2N2. Untuk memudahkan pemahaman, ruas kiri menjadi HCl dan ruas kanan menjadi natrium boraks. Diketahui sebelumnya bahwa normalitas dari HCl yang digunakan adalah 0,1 dan volume natrium boraks yang dimaksud adalah volume yang terdapat pada Erlenmeyer untuk dilakukan titrasi, yaitu 25 ml. Langkah yang sama untuk mencari normalitas asam oksalat dengan NaOH. Terakhir adalah perhitungan normalitas teori dan persentase error atau galat. Pengingat, data yang ditampilkan bukan hasil aktual pada praktikum ya, hanya sebagai contoh. Untuk menghitung N teori dapat menggunakan rumus berikut, yang mana M merupakan massa dari serbuk yang diambil sebelum pelarutan
larutan. MR merupakan massa relatif dari senyawa tersebut, dengan A yang terkadang ditulis val merupakan nilai valensinya. Lalu V adalah volume pelarutan pada labu ukur, bukan volume yang diambil ke dalam Erlenmeyer ya, tapi volume awal saat pengenceran. Setelah nilai N teori didapat, maka persentase error dapat dihitung. Bagian atas adalah selisih dari keduanya yang diberi tanda mutlak agar hasilnya tetap positif. Pembaginya adalah teori, karena untuk membandingkan berapa persen error hasil praktikum dengan teori yang digunakan. No. Jika ketujuh langkah besar telah selesai dilaksanakan dan perhitungan juga sudah dikerjakan, maka praktikum kimia analisis modul 2 berjudul pemilihan indikator dan standarisasi larutan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih. But I think that it's best